Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kemarin kita sudah bisa melakukan proyeksi menggunakan metode tangan bebas. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan metode semi rata-rata. Pada dasarnya, seluruh metode tren itu sama semuanya. Jadi bagaimana kita membuat persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk metode semi rata-rata agak sedikit berbeda dengan tangan bebas, tapi intinya sama. Metode semi rata-rata sesuai dengan namanya, kita merata-ratakan daripada data kita. Metode semi rata-rata merupakan suatu metode yang membagi dua data menjadi dua kelompok yang sama. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu dirata-ratakan, di mana masing-masing kelompok akan membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX masing-masing. Langkah-langkah untuk melakukan metode semi rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita jumlahkan data kita seluruhnya. Kalau datanya genap, bisa dibagi dua langsung, tapi kalau datanya ganjil, itu kita harus sisakan nilai tengah. Nilai tengahnya tidak kita gunakan atau kita buang. Jadi langkah pertama adalah kita membagi data kita menjadi dua kelompok data. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita mencari rata-rata masing-masing kelompok data. Setelah kita bagi dua, kita cari rata-rata masing-masingnya. Nah, setelah itu kita tentukan titik absisnya. Titik absis merupakan nilai tengahnya. Jadi nilai awal ditambah nilai akhir dibagi dua. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan matematika menggunakan rumus substitusi. Untuk tujuannya adalah bisa mencari nilai A sama nilai B. Sehingga didapatlah persamaan Y sama dengan A ditambah BX untuk dilakukan prediksi selanjutnya. Nah, sekarang ini merupakan contoh untuk melakukan proyeksi dengan metode semi rata-rata. Contohnya sama dengan data metode tren tangan bebas seperti kemarin, di mana periodenya disimbolkan sebagai X dan penjualannya disimbolkan sebagai Y. Nah, jadi untuk melakukan proyeksi dengan metode semi rata-rata, langkah pertama adalah kita hitung dulu jumlah data kita genap atau ganjil. Nah, di sini periodenya kan ada 8 ditambah 1, 9. Jadi ada ganjil. Kalau ganjil berarti nilai tengahnya ada 1. Nilai tengahnya adalah di 4. Karena itu kita bagi dua datanya, nilai 4 ini kita abaikan. Nggak kita gunain. Kalau nilainya periodenya genap, jumlah seluruhnya, itu bisa kalian langsung bagi dua. Nah, karena itu kita bagi dua datanya, kelompok pertama dan kelompok kedua. Tujuan kita membagi dua datanya adalah kita ingin mencari nilai rata-rata sesuai dengan nama metodenya, nilai rata-rata dari penjualan yang pertama dan penjualan kelompok yang kedua. Nah, sekarang kita cari untuk mencari rata-rata kelompok pertama, tinggal dijumlahkan aja seluruhnya 80 ditambah 120 tambah 125 tambah 160 dibagi sama jumlahnya. Karena jumlah datanya ada 4, makanya dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 121,25 untuk rata-rata kelompok pertama. Rata-rata kelompok kedua caranya sama. Jadi 170 ditambah 200 ditambah 240 ditambah 245 dibagi 4. Hasilnya 213,75. Nah, rata-rata kelompok pertama ini akan menjadi nilai Y1 nantinya. Dan rata-rata kelompok kedua akan menjadi nilai Y2. Nah, karena itu nanti akan ada dua persamaan, di mana Y1 sama dengan A ditambah BX1, di mana Y1-nya akan kita masukkan nilainya ke sini nantinya. Dan persamaan kedua, Y2 sama dengan A ditambah BX2. Nah, nilai Y2-nya itu kita masukin nanti ke sini. Setelah kita mencari nilai rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2, langkah selanjutnya adalah kita mencari titik absis. Titik absis itu didapatkan dari nilai X. Caranya sama,
kita bagi dua datanya sama seperti tadi, jadi nilai tengahnya karena datanya ganjil, kita abaikan yang untuk periode keempatnya. Nah, titik absis itu adalah pada periodenya. Kita ingin mencari nilai tengah pada tiap periode. Jadi ini adalah kelompok data pertama, ini kelompok data kedua. Nah, untuk mencari titik absisnya, caranya adalah nilai yang paling awal, periode paling awal ditambah periode paling akhir pada kelompok pertama dibagi 2. Jadi titik absis kelompok 1 adalah 1,5. Nah, terus titik absis kelompok 2 bagaimana? Caranya sama. Nilai awal dari kelompok 2 ditambah nilai akhir daripada kelompok 2. 5 tambah 8 dibagi 2, jadi dapatnya adalah 6,5. Nah, titik absis ini akan menjadi nilai X1 dan titik absis kelompok 2 akan menjadi nilai X2. Sebelumnya kita sudah cari Y1 sama Y2, sekarang kita sudah dapatkan nilai X1 sama X2. Keempat nilai inilah yang bakal kita substitusikan di dalam persamaan selanjutnya. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing rata-rata nilai kelompok 1 dan kelompok 2, serta titik absis kelompok 1 dan kelompok 2, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan substitusi tiap nilai ini ke dalam persamaan. Jadi, di dalam kelompok 1, nah ini yang dilingkari merupakan kelompok nilai daripada kelompok 1. Ini punyanya kelompok 1. Kelompok 1 akan punya persamaan, yaitu persamaannya adalah Y1 sama dengan A ditambah BX1. Karena itu, seperti yang diberitahukan tadi, nilai rata-rata kelompok 1 merupakan nilai Y1. Nilai ini kita masukin ke dalam persamaan di bawah ini. Jadi Y1-nya merupakan 121,25, angkanya dari sini. Sama dengan A ditambah B dikali 1,5. 1,5-nya dari sini, dipindahin ke sini. Nah, jadi nilai masing-masing nilai Y1 sama X1 dimasukin ke dalam persamaan pertama. Nah, terus selanjutnya gimana? Kita tinggal selesaikan persamaannya. Tujuan kita memasukkan ke dalam persamaan Y1 adalah untuk mencari nilai A. Jadi A ini kita keluarin untuk dapat angka di sampingnya. Karena itu A-nya kita pindahin ke sisi yang di sini. Jadi minus A sama dengan 1,5B. Kenapa? B-nya dikaliin. Dikurang 121,25. Jadi 121,25 pindah ke sisi ini jadi negatif. Nah, terus A sama dengan, untuk menghilangkan minusnya sama-sama kita kalikan minus. Jadi 1,5-nya jadi minus. Minus kali minus jadi plus. Jadi A sama dengan minus 1,5B ditambah 121,25. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan yang menyatakan nilai A. Kita belum tahu nilai A persisnya berapa. Karena itu, kita substitusikan persamaan A ke dalam persamaan Y2. Nah, jadi ini adalah persamaan kedua kita, di mana Y2 sama dengan A ditambah BX2. Caranya sama seperti di kelompok data kedua tadi. Jadi nilai Y2-nya adalah yang ini. Kita pindahin nilai Y2-nya ke dalam persamaannya. Karena itu persamaannya akan menjadi 213,75 sama dengan A ditambah B dikali X2. Nah, nilai X2-nya ini kita tinggal pindahin aja. Nah, sekarang saatnya kita memasukkan persamaan yang sudah kita cari tadi ke dalam persamaan Y2-nya. Jadi nilai A ini kita masukin ke sini. Nah, jadi di berapa hasilnya? Kita pindahin lagi. 213,75 sama dengan minus 1,5B ditambah 121,25. Ini merupakan persamaan yang ini. Dipindahin ya. Ditambah 6,5B. Nah, terus kita tinggal selesaikan selanjutnya. 121,25 kita pindahin ke sisi sini. Jadi 213,75 dikurang 121,25 sama dengan minus 1,5B ditambah 6,5B. Nah, maka hasilnya adalah 18,5B-nya.
Kenapa 18,5? Karena 92,5 dibagi 5. Jadi 18,5. Nah, ini merupakan nilai B. Jadi, tujuan kita adalah walaupun kita awalnya punya dua persamaan Y sama dengan A tambah BX, hasil akhirnya harus satu persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Kita sudah dapat nilai B. Nilai B, nilai tunggalnya adalah 18,5. Karena itu, berapa nilai A-nya? Itu yang akan kita cari. Gimana caranya? Nilai B yang sudah kita dapat, kita masukin lagi ke dalam persamaan yang awalnya. Karena itu, nah begini. Jadi nilai B yang kita cari tadi adalah 18,5. Maka kita masukin 18,5-nya ke dalam persamaan A kita. Minus 1,5 dikali 18,5 ditambah 121,25. Ini tinggal dikalikan aja. Jadi nilai A adalah 93,5. Kita sudah dapat nilai B, kita sudah dapat nilai A, maka kita sudah bisa menyusun persamaan akhir Y topi atau Y prediction kita adalah A ditambah BX. 93,5 ditambah 18,5. 18,5-nya dari sini, 93,5-nya dari sini. Setelah kita dapatkan persamaan matematika ini, barulah kita melakukan proyeksi sama seperti metode tangan bebas sebelumnya. Untuk melakukan peramalan menggunakan metode semi rata-rata, caranya sama dengan menggunakan metode tren tangan bebas seperti yang kemarin. Nah, jadi intinya adalah kita mendapatkan persamaan Y sama dengan 93,5 ditambah 18,5X. Nah, rumus matematika inilah yang kita gunakan untuk memprediksi penjualan kita di periode-periode berikutnya. Jadi untuk periode ke-0 caranya masukin nilai X-nya ke dalam persamaannya. Jadi 93,5 ditambah 18,5 kali 0. Makanya dapatnya 93,5. Nah, terus untuk mencari di periode pertama, gimana caranya? Tetap dengan menggunakan rumus yang sama, kita masukin nilai X-nya. Nilai X-nya 1, jadi 93,5 ditambah 18,5 dikali 1. Makanya adalah hasilnya 112. Dan selanjutnya, untuk mencari di periode ke-9 atau tahun 2019, caranya masukin rumus ini lagi ke dalam masukin rumusnya untuk mencari angkanya. Jadi 93,5 tambah 18,5 dikali X-nya 9, dikali 9. Dapatnya 260. Kita juga bisa cari error atau kesalahan prediksinya, di mana error merupakan penjualan dikurang sama prediksinya. Atau mau prediksi dikurang penjualan juga nggak apa-apa, sama aja. Intinya adalah semakin besar dari errornya atau kesalahan prediksinya, artinya prediksinya semakin tidak baik. Nah, ini bisa dijadikan dasar apakah kita menggunakan metode semi rata-rata atau tangan bebas yang kemarin. Tinggal dibandingkan aja mana errornya yang paling rendah, itu yang paling baik digunakan. Nah, demikianlah teknik peramalan menggunakan metode semi rata-rata. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode semi rata-rata. Kita lihat kelebihannya dulu. Ini merupakan metode proyeksi yang mudah dan sederhana. Bisa kalian lihat, caranya sangat gampang. Tinggal dibagi dua datanya, dicari rata-rata tiap kelompok, dicari nilai absis atau titik tengahnya, dimasukin ke persamaan, disubstitusikan. Nah, kekurangannya adalah dia tidak memperhitungkan data yang ekstrem ini dia. Ketika misalnya aja di dalam pandemi corona ini penjualan perusahaan tiba-tiba drop. Nah, kondisi-kondisi ekstrim seperti ini ketika ingin meramalkan misalnya penjualan di tahun 2021, dia tidak memperhitungkan kondisi seperti ini. Jadi tetap dijadikan data sebagai proyeksi selanjutnya. Hal itu akan sangat tidak akurat. Jadi menggunakan metode semi rata-rata syaratnya adalah data tidak boleh dalam keadaan ekstrim. Nah, kekurangannya selanjutnya adalah dia tidak mempertimbangkan unsur tren atau musiman.
Jadi kadang-kadang di dalam suatu tahun ada bulan-bulan tertentu yang cenderung turun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dia nggak mempertimbangkan hal tersebut dan langsung dirata-ratain aja. Nah, kekurangan yang terakhir adalah tidak mempertimbangkan variabel yang dapat mempengaruhi nilai prediksi. Jadi yang diperhitungkan adalah periode aja sama penjualan. Dia tidak memperhitungkan seperti biaya iklan, kondisi eksternal, kondisi ekonomi, inflasi, dan sebagainya yang bisa mempengaruhi penjualan perusahaan atau proyeksi perusahaan ke depannya. Nah, demikianlah untuk metode semi rata-rata, kelebihan dan kekurangannya.